Jadi kalau misalnya nanti dianggap ini anak kemarin sore gitu ya, tiba-tiba jadi dirjen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di Bahas Pajak bersama Mirza. Sekarang kita mau discuss sedikit tentang Ditjen Pajak yang baru. Mungkin teman-teman udah pada tahu ya, Dr. Bimo Wijayanto. Udah pada kenal? Kita lihat satu-satu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman tahu atau mungkin sudah baca sebagian gitu ya. Jadi Pak Bimo ini dulu ternyata pernah juga loh di Ditjen Pajak berkarir pada awal. Jadi Pak Bimo itu awal berkarir di ASN, dia dari tahun 2002 sampai 2010 di Ditjen Pajak. Nah, jadi sebenarnya dia bukan orang baru di Ditjen Pajak. Dia pernah berkarir dulu nih di awalnya. Terus dari Ditjen Pajak dia pindah ke kantor staf kepresidenan sebagai tenaga ahli utama. Lalu dari KSP, dia menjadi asisten deputi investasi strategis di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Kemenko Marves. Baru dia balik lagi nih sekarang jadi Ditjen Pajak yang baru. Well, dari background-nya memang teman-teman melihat ya, oh ini ternyata background-nya macam-macam guys. Background dari Ditjen Pajaknya ada, lalu sebagai ahli ekonomi makronya juga dia ada. Nah kita lihat lagi nih, dari background pendidikan. Ternyata Pak Bimo ini keren-keren banget pendidikannya guys. Dia sarjana ekonomi, akuntansi dari UGM. Terus dia lanjut di MBA-nya di University of Queensland, Australia. Lalu dia lanjut lagi PhD ekonomi di University of Canberra. Pak Bimo ini keren banget, dia udah S3 sampai S3 di Australia. Gue sampai sekarang pun disertasi masih belum selesai. Mohon izin Pak. Salut. Nah, kalau selain dari pemerintahan, kita juga bisa dapat informasi gitu ya, bahwa Pak Bimo juga pernah jadi komite audit sama Pak saya juga, komite audit BUMN. Yang menyamain dulu ya, siapa tahu nanti bismillah bisa sama gitu Pak. Lalu juga Pak Bimo pernah jadi komisaris di PT Inka Multi Solusi, anaknya kereta api BUMN juga, dan komisaris independen di PT Papros Tbk tahun 2022. Jadi latar belakang yang unik ini sebenarnya dia selain ada latar belakang perpajakan, dia juga ada latar belakang ekonomi, dia punya latar belakang BUMN. Ini memperkaya dari sisi experience dia, tata kelola, ekonomi makro gitu kan, fiskal dan sebagainya, yang membuat dia saya rasa ini oke punya nih untuk memimpin Ditjen Pajak yang baru gitu kan. Nah, sekarang ada banyak netizen yang meragukan, sebagian gitu ya, meragukan apa iya Pak Bimo bisa memimpin Ditjen Pajak dengan pengalaman perpajakan yang mungkin dianggap relatif singkat gitu ya. Nah, itulah challenge-nya. Jadi kalau misalnya gue lihat, memang kalau dilihat dari sisi pengalaman perpajakan, oke, dia cuma 8 tahun, tapi dia punya experience lain di bidang ekonomi dan juga di bidang tata kelola, di BUMN dan sebagainya, itu akan lebih memperkaya. Jadi kalau misalnya tantangan dia sebenarnya menurut gue adalah bagaimana meyakinkan satu internal DJP sendiri guys. Internal DJP sendiri, dengan kata lain, ini Pak Bimo ini relatif muda nih untuk jadi dirjen gitu kan. Ada eselon 2 yang di bawah dia, yaitu direktur di kantor pusat pajak, lalu ada kakak-kakak di daerah se-Indonesia yang mungkin tadinya itu kakak kelas dia di Ditjen Pajak gitu kan. Jadi mungkin dirjennya umur 48, lalu kakak mungkin 50 plus gitu kan. Jadi kalau misalnya nanti dianggap ini anak kemarin sore gitu tiba-tiba jadi dirjen, ya itu adalah challenge utama yang harus dibuktikan oleh Pak Bimo. Tapi gue yakin lah dengan experience dia yang sudah melanglang buana di luar, lalu dia balik lagi ke Ditjen Pajak, gue rasa mudah-mudahan dia bisa membawa angin segar nih untuk institusi ini. Yang kedua adalah gimana Pak Bimo ini bisa mengembalikan trust masyarakat untuk bisa percaya kembali ke Ditjen Pajak. Kita bisa tahu kemarin heboh masalah Cortex gitu ya guys. Jadi kita nih sebagai taxpayer atau mungkin juga di dunia konsultan pajak itu kemarin sangat direpotkan dengan Cortex ya, yang memang kita rasa agak-agak sedikit
belum siap guys untuk di launching gitu kan. Dan mudah-mudahan ke depan Pak Bimo bisa memperbaiki masalah core tax ini dan juga masalah tax compliance, lalu juga bagaimana bisa melihat shadow economy, lalu juga masalah ekonomi digital, lalu juga UMKM yang bisa dirangkul. Jadi kalau misalnya perpajakan, jangan mematikan UMKM, tolong dibina gitu kan. Kita mau kok bayar pajak asalkan memang UMKM itu diberi ruang gerak gitu ya untuk tumbuh dan berkembang. Kita mau sama-sama bayar pajak. Yang ketiga guys, challenge-nya Pak Bimo itu adalah gimana dia bisa membuat DJP itu bisa kolaborasi lebih baik lagi dengan KPK atau BPK gitu ya, dan juga berbagai macam instansi di sektor publik lainnya yang membuat DJP nanti akan bisa lebih kuat gitu ya, instansi yang lebih kuat dan membuat penerimaan pajak nantinya akan lebih besar. Dari situ barulah kita ngomongin masalah Ditjen Pajak yang akan nge-leading penerimaan APBN. Seperti biasa guys, kita kan tahu bahwa APBN Indonesia itu sekitar 75% sampai 80%-an itu ditopang dari pajak gitu kan. Nah ini juga relate sama Prabowo, Pak Presiden kita yang memang sudah mewanti-wanti bahwa kita pertumbuhan ekonomi itu harus di atas 8% gitu kan setahun. Ya, well sekarang memang agak berat nih, untuk tahunnya agak berat, tapi mungkin tahun-tahun ke depan dengan adanya trust dari publik dan juga memang solid di lingkungan internal Ditjen Pajak sendiri, Pak Bimo bisa membawa itu perlahan-lahan untuk penerimaan pajak yang lebih baik dan juga untuk menopang APBN kita yang lebih baik lagi. Harapannya ke depan kita mudah-mudahan nggak ada nyinyir-nyinyir lagi nih tentang Pak Bimo nih orang luar apa bisa nih bisa memimpin Ditjen Pajak gitu ya. Pak Bimo bukan orang luar, dia orang dalam yang balik lagi ke Ditjen Pajak dan juga dia sudah enrich diri dia dengan a lot of experience gitu kan. Mudah-mudahan dari berbagai macam latar belakang yang unik ini dia bisa membawa Ditjen Pajak ke institusi yang better and better gitu ya. Dan harapan kedua guys, Pak Bimo ya bolehlah kita kolaborasi gitu ya. Ajak-ajak lah Pak, kita sebagai konsultan pajak mungkin bisa apa nih yang sama-sama bisa dilakukan untuk Indonesia ke depan. Oke, thank you.